Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Rayhan Hakim yang akan menjadi pemateri di webinar kali ini. Nah, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai uh, OptiStruct, yaitu solver yang akan kita gunakan untuk hands-on kita hari ini. Jadi OptiStruct itu ada terbagi menjadi dua ya, ada Basic Analysis Feature dan juga Advanced Analysis Features. Di basic, ini ada linear static, normal modes, terus linear buckling, dan juga thermal test untuk steady state. Nah, 4 jenis simulasi ini merupakan tipe linear analysis. Sedangkan yang untuk advanced ini ada beberapa yang masih termasuk linear, tapi lebih kebanyakan di non-linear analysis. Nah, minggu kemarin kita sudah melakukan webinar untuk topik linear static analysis. Nah, untuk minggu ini akan kita lanjutkan mengenai normal modes analysis. Oke, jadi saya akan jelaskan lagi mengenai linear analysis itu apa. Jadi untuk linear analysis, simulasi yang dilakukan dengan mengasumsikan bahwa kekakuan dari sebuah struktur itu dia nilainya sedikit berubah atau tidak berubah selama proses simulasi. Di mana karakteristik untuk linear analysis itu adalah deformasi dan strength-nya itu kecil, ya. Lalu deformasi strukturalnya dan ya, yang terjadi itu proporsional ke besarnya beban yang diberikan. Jadi misalkan diberikan beban sebesar X, maka nanti displacement-nya juga akan sesuai dengan besar beban X tersebut. Ketika diberikan 2X, maka nanti displacement-nya juga akan bertambah secara linear, jadi misalkan menjadi 2Y. Nah, jadi besarnya displacement-nya itu nanti akan sesuai secara linear dari beban yang diberikan. Lalu materialnya itu behave dalam range linear elastic, ya. Jadi untuk linear analysis ini yang terjadi adalah di range elastic deformation saja. Sedangkan kalau masuk ke plastic deformation itu sudah termasuk dalam non-linear analysis. Ya, lalu juga tidak ada kontak yang mengubah kekakuan dari struktur. Ya, jadi kalau ada misalkan ada kontak di mana itu mengubah kekakuan atau stiffness dari struktur, maka itu sudah tidak termasuk dalam linear analysis. Oke, lalu untuk apa kita melakukan normal modes analysis? Jadi analisis ini itu dilakukan untuk mengecek natural frequency atau frekuensi natural dan juga mode shape dari sebuah struktur. Nah, pentingnya kita mengetahui frekuensi natural adalah agar struktur tersebut tidak mengalami yang namanya resonansi. Nah, jadi ketika misalkan sebuah struktur mempunyai frekuensi natural dengan besar 10 Hz, lalu misalkan ada sebuah external force, ya, bisa apa saja dengan frekuensi yang sama, misalkan ada getaran dengan besar yang sama seperti frekuensi naturalnya itu 10 Hz, maka nanti strukturnya itu akan beresonansi, di mana akibat getaran yang kecil tersebut dengan frekuensi 10 Hz, maka nanti strukturnya pun juga akan ikut bergetar. Nah, resonansi ini itu sangat buruk efeknya kepada struktur, karena dia bisa merusak struktur dengan lebih mudah. Contohnya pada kasus di sebuah jembatan. Nah, jembatan itu kuat, tetapi karena dia mempunyai frekuensi natural yang ukurannya kecil, ya. Jadi ketika saat ada angin yang frekuensinya itu sama dengan frekuensi natural jembatan, maka jembatan ini dia akan mudah bergetar. Padahal anginnya itu tidak terlalu kuat. Nah, akibat getaran tersebut yang dialami di jembatan, maka jembatannya akan mudah hancur seperti ini. Jadi itu gunanya melakukan normal mode analysis, yaitu untuk mengecek frekuensi naturalnya. Nah, jadi dari frekuensi natural ini nanti kita akan bisa melihat bagaimana respon dari struktur di frekuensi berapa dia akan bergetar. Jadi ketika kita tahu ada sesuatu beban yang akan terjadi di
struktur tersebut tidak akan ikut beresonansi. Oke, jadi inisial dari model analisis ini, ya, jadi normal modes ini juga disebut juga sebagai model analisis. Dari model analisis kita bisa mendapatkan frekuensi natural dan juga mode shape. Lalu salah satu kegunaan lainnya adalah untuk mengecek rigid modes atau koneksi antar komponen di struktur. Jadi misalkan, jadi sebelum kita melakukan simulasi, kadang-kadang di model tersebut kita harus mendefinisikan kontak. Misalkan ada bagian-bagian yang harus menempel. Nah, bagian-bagian yang menempel ini bisa kita cek dulu dengan model analisis apakah kontak yang sudah kita definisikan menempel itu akan menempel pada saat simulasi. Lalu kita juga bisa mengecek apakah model kondisi batas yang kita gunakan di dalam model itu sudah tepat, apakah sudah sesuai dengan kondisi aslinya. Lalu kita juga bisa memprediksi bagaimana struktur tersebut akan bereaksi ketika diberikan sebuah beban dinamik tertentu, ya. Jadi kita bisa prediksi bagaimana respon dari struktur dari beban dinamik lain. Oke, lalu ini adalah contoh dari simulasi model analisis atau normal mode analysis. Jadi kita bisa melihat mode shape. Jadi di sini gambar-gambar ini merupakan mode shape dari sebuah plat, ya. Lalu di sini bisa kita lihat ada mode 1, mode 2, mode 3, dan mode 4. Nah, mode 1 ini berarti mode shape 1, di mana di mode shape 1 ini ada nilai dengan frekuensinya, F itu frekuensi dengan nilai 9,6 E plus 1 atau 9,610 pangkat 1, 96 Hz, ya. Jadi di mode shape yang pertama, frekuensi natural pertama dari plat ini adalah di frekuensi 96,6 Hz. Nah, jadi plat ini akan ikut bergetar jika kita berikan getaran dengan frekuensi 96,6 Hz. Dan bentuk getarannya adalah seperti ini. Jadi dia ini di legend ini merupakan nilai displacement-nya, ya. Jadi di ujung-ujung ini akan mengalami getaran ke atas bawah seperti ini. Lalu begitu juga dengan mode 2, sama. Di mode 2 ini di frekuensi natural yang kedua ada di 140,7 Hz, lalu di mode ketiga di 174,3 Hz, lalu di mode 4 di 249,5 Hz. Ya. Jadi ini ada 4 mode pertama yang kita dapatkan di sebuah plat. Untuk bentuk getarannya seperti apa bisa kita lihat hasilnya seperti ini nantinya. Oke. Lalu sebenarnya normal mode analysis itu adalah dengan itu sama dengan mencari eigenvalue dan eigenvector dari sebuah struktur. Nah, metode untuk kalkulasi dari eigenvalue dan eigenvectornya itu ada banyak cara di literatur. Contohnya ada vector iteration method, transformation method, polynomial iteration method, Lanczos iteration, subsystem iteration, dan lain-lain. Nah, tetapi di OptiSRAC itu kita hanya memberikan 2 metode. Yang pertama adalah Lanczos iteration, di mana nanti kita akan menggunakan EIGRL card. Jadi ini pada saat pemodelan parameter EIGRL yang akan digunakan. Lalu yang kedua ada Automatic Multilevel Substructuring Eigensolver Solution atau disingkat menjadi AMSES, di mana nanti parameter yang digunakan adalah EIGRA. Oke, nah bedanya apa? Jadi secara mudahnya untuk Lanczos iteration itu dia akan mengkalkulasi normal frekuensi naturalnya secara akurat, jadi tidak ada aproksimasi, jadi semuanya dihitung, eigenvektornya dihitung secara eksak, tetapi dia akan membutuhkan waktu simulasi yang lebih lama ketimbang untuk model yang cukup besar, untuk permasalahan yang cukup besar. Oke, lalu yang kedua ada AMSES, di mana frekuensi natural yang dihitung itu merupakan aproksimasi, ya, tetapi jadi hasilnya itu dia kurang akurat dibandingkan Lanczos.
tetapi dia masih cukup akurat untuk digunakan simulasi NVH atau noise, vibration, dan harshness atau kenyamanan. Nah, tetapi dengan menggunakan AMSES kita dapat mempersingkat waktu simulasinya. Nah, AMSES ini biasanya digunakan hanya untuk pada saat kita ingin melihat gambaran dari frekuensi natural dari sebuah model yang cukup kompleks. Nah, ketika kita sudah mendapatkan gambaran besarnya, baru kita lanjut ke lensa centration-nya untuk melihat secara eksak bagaimana frekuensi dan mode shape-nya. Oke. Nah, untuk simulasi, workflow-nya secara garis besar adalah seperti ini. Jadi yang pertama kita edit geometry mesh, lalu analisis setup, di mana di bagian ini merupakan pre-processing dari simulasi, dan kita akan menggunakan hypermesh. Nah, untuk geometri dan meshing itu kita tidak akan lakukan karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi model yang diberikan itu yang sudah diedit geometrinya dan juga sudah di meshing. Lalu kita akan mulai dari analisis setup, ya. Lalu setelah kita selesai setupnya, lalu kita simulasikan atau kita running dengan menggunakan solver dari Altair yaitu OptiSRUB. Lalu akan kita lihat hasilnya di bagian post processing yaitu di Hyperview. Oke, secara garis besar, secara spesifik ya, ini untuk langkah-langkah dalam pemodelan normal mode analysis. Jadi yang pertama kita harus mendefinisikan dulu material apa yang akan kita gunakan, lalu propertinya, apakah dia untuk solid atau yang lain-lain, atau shell, nah ini bisa didefinisikan di property. Lalu untuk constraint dan loads ini opsional, jadi tidak harus kita mendefinisikan constraint dan loads. Tapi di hands-on pada webinar kali ini kita akan mendefinisikan constraint-nya saja. Lalu kita definisikan parameter menggunakan length of iteration, yaitu menggunakan EIGRL load collector. Lalu kita bikin load case-nya, lalu kita run, dan di post processing untuk melihat hasilnya. Oke, lalu unit konsistensi yang akan kita gunakan itu kita pakai yang MPa ya. Kita pakai yang MPa, kita pakai panjangnya milimeter, masanya sebagai ton, terus force-nya sebagai newton, time-nya second, dan situnya dengan menggunakan ton per milimeter kubik, stresnya dalam megapascal, dan gravity itu 9.810 milimeter second kuadrat. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk modelannya. Harusnya sudah di-share untuk filenya.
Maaf, ada kondisi kendala teknisnya sebentar. Oke, jadi saya berikan dulu gambaran apa yang akan disimulasikan. Jadi di sini saya sudah menyiapkan modelnya. Jadi kita akan mensimulasikan normal motion analysis untuk rangka dari mobil ini, ya. Ya, jadi yang akan disimulasikan hanyalah rangka pipanya saja, di mana saya menggunakan shell dan juga solid element untuk modelkan pipanya. Ya, sini saya oke. Nah, jadi di pipa ini yang tadinya solid saya sederhanakan menjadi shell element karena ini akan mempersingkat waktu simulasi dengan hasil yang cukup akurat. Lalu ada juga beberapa bagian di sini. Oke. Nah, di sini karena dia pejal pipanya, di sini saya modelkan sebagai solid element, jadi bukan shell. Jadi ada beberapa bagian pipa yang menjadi shell, ada yang solid ya. Oke, lalu untuk koneksinya antara pipa yang solid dengan shell ini saya buat koneksi berupa rigid element. Jadi pipa solid dan shell itu dia tidak akan bisa bergerak sama sekali di titik koneksinya ya. Oke, lalu kita buka model filenya. Jadi teman-teman bisa buka di sini, bisa buka yang initial setup. Misalkan yang HM tidak bisa dibuka, bisa buka yang .fm ini. Jadi di sini bisa di drag and drop. Oke, lalu langsung aja di open. Oke. Jadi ini model yang akan kita simulasikan. Nah, jadi di sini bisa dibuka components. Jadi ada 3 komponen, ada pipe yang saya modikan sebagai solid, lalu ada koneksinya, rigid connection, dan juga pipe shell. Jadi untuk pipa yang dimodelkan sebagai shell element. Jadi teman-teman kalau mau lihat per komponen, ini bisa diklik, lalu klik kanan, lalu pilih yang isolate. Oke, jadi untuk mengisolasi, jadi ini untuk komponen pipa pipe solid, ini elemen apa? Pipanya yang dimodelkan sebagai solid. Lalu kalau mau munculkan yang shell-nya, bisa klik icon di sini. Lalu di sini bisa di hide juga yang solid-nya, tinggal diklik aja. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Lalu untuk melihat rigid connection-nya bisa di klik juga iconnya ya. Oke, jadi ini koneksi rigidnya. Jadi dia berupa elemen 1D yang dikoneksikan ke elemen 3D dan juga 2D. Oke, untuk memunculkan kembali bisa di show all, klik kanan lalu show all atau tekan keyboard huruf A ya. Oke, langkah pertama kita akan mendefinisikan materialnya dan propertinya juga. Dan caranya adalah kita pakai di sini ke tab model, lalu kita klik yang material. Dan nanti akan secara otomatis muncul di sini material. Oke, di sini saya akan buat materialnya steel. Ya, untuk ini kita akan pakai card image mat 1. Jadi mat 1 ini untuk linear analysis. Ini kita pakai yang mat 1. Kemudian di sini kita bisa memodelkan, masukkan properti berupa modulus Young. Di sini ada E, yaitu yang modulus. Jadi mouse-nya bisa di hover di bagian kolom ini.
column name ini bisa di hover, nanti akan muncul definisi E itu apa, G itu apa, M itu apa, row itu apa ya. Jadi E itu yang modulusnya, modulus Young-nya. Jadi kita memakai unit konsistensi berupa milimeter, ton, dan juga second ya. Jadi density-nya, stresnya itu di input dalam bentuk megapascal. Nah, steel itu kan dia secara umum mempunyai modulus Young dengan besar 210 gigapascal. Jadi di sini kita akan masukkan 210 megapascal. Oke. Lalu untuk Poisson ratio-nya di NU itu Poisson ratio, kita pakai 0,3. Lalu untuk massa jenisnya, kita pakai 7,85 E-9. Ini di mana kita memodelkannya dalam satuan ton per milimeter kubik. Oke, jadi kita pakai 7,85 E-9. Itu 7,85 kali 10 pangkat min 9. Oke, kita close kalau sudah. Jadi nanti kita bisa klik 2 kali di materials. Nanti akan muncul material yang sudah kita definisikan. Kalau diklik nanti bisa dilihat definisi materialnya di bawah sini. Oke, bagi teman-teman yang mungkin belum muncul ya, modelnya itu bisa di view, lalu di checklist model browsernya. Oke, untuk memunculkan tab model di sini. Oke, yang kedua kita akan mendefinisikan propertinya. Kita klik di sini properties, yang masih di tab model, kita klik yang properties. Pertama kita buat properti untuk elemen yang shell, yang 2D. Di sini kita buat shell 2 mm. Oke, di sini card image-nya kita pakai P-shell. Untuk materialnya kita definisikan menggunakan steel ya. Material yang sudah kita buat tadi. Lalu kita masukkan ketebalannya. Jadi kita mau buat ketebalan untuk pipa-pipa ini itu 2 mm. Jadi kita masukkan di sini 2. Oke, kita close. Sama seperti tadi, ini bisa diklik 2 kali properties. Ini di sini bisa dicek lagi properti yang sudah kita definisikan. Dan untuk membuat properti baru sama, kita klik properties di sini, atau bisa juga klik tanda plus di tab properti ini. Oke, namanya kita buat solid sekarang. Jadi untuk elemen solid, properti untuk elemen solid, card image-nya kita pilih yang solid, lalu materialnya kita pilih yang steel tadi. Oke, jadi untuk solid cukup itu saja yang di input. Jadi card image-nya diganti solid dan juga materialnya dipilih steel yang tadi. Oke, nah di sini ada keterangan thickness, di mana shell ini punya thickness dengan ketebalan 2, sedangkan solid tidak ada ya. Karena ketebalannya sudah ada di elemennya sendiri untuk yang solid. Oke, jadi kita sudah memodelkan material dan propertinya. Sekarang kita masukkan material propertinya ini ke elemen solid dan shell-nya. Sekarang kita menuju ke tab components. Jadi di model, bagi teman-teman yang belum membuka, bisa klik components 2 kali. Dan nanti akan muncul tab components di sini. Lalu kita klik di sini pipe solid. Yang di sini ada keterangan propertinya masih unspecified. Jadi walaupun kita sudah membuat propertinya, properti ini masih belum kita assign ke komponennya ya. Jadi komponen ini masih belum ada propertinya sama sekali. Jadi di sini kita klik di unspecified, lalu bisa klik yang titik 3 atau yang kaca besar sama saja. Oke, lalu kita pilih yang karena ini komponen yang solid, kita pilih properti untuk yang solid juga. Oke, nanti akan muncul di sini propertinya solid. Untuk rigid connection ini tidak perlu ada propertinya, ini kita skip. Lalu untuk yang pipe shell, kita akan pilih juga properti yang untuk shell. Shell 2mm. Oke.
Ini secara otomatis ya materialnya terpilih juga karena materialnya sudah menyangkut di propertinya. Oke, ini sudah oke. Pipe solid sudah diisi propertinya dan juga pipe shell sudah diisi propertinya. Sekarang kita bisa lanjut untuk membuat constraint-nya ya atau kondisi batasnya. Oke, kita kembali ke modelnya. Dan section cut-nya saya nonaktifkan dulu. Oke, nah untuk membuat kondisi batas kita harus melihat modelnya secara utuh dulu. Oke, jadi karena kita memodelkan rangkanya saja ya. Nah, di sini di rangka ini dia akan terkoneksi ke ban. Nah, di solid ini ya. Jadi ada koneksi di sini nanti di pipa ini dan pipa ini yang akan terkoneksi ke sistem subsistem bannya. Nah, solid pipa ini yang terhubung bagian pipa yang terhubung dengan sistem ban itu ya ada di sisi sebelah sini ya. Di sisi sebelah sini. Jadi elemen yang ada di bagian situ saja yang akan kita buat constraint berupa fix ya di bagian pipa tersebut. Ya, jadi ya di pipa ini yang akan dibuat constraint-nya. Jadi kita akan membuat kondisi batas di mana seolah-olah di sana ada koneksi untuk ban, di mana struktur ini nanti tidak akan bisa bergerak berdasarkan koneksi di sini. Oke, jadi pipa ini dan pipa ini bagian depan dan yang bagian belakang untuk pipa ini dan pipa yang ini. Oke, oke. Sebelum itu teman-teman bisa mengisi absennya ya. Jadi di absen ini nanti akan ada pertanyaan, di mana bagi peserta yang dapat menjawab pertanyaan dengan baik dan yang paling tepat itu akan diberikan merchandise Altair dan nanti akan dikirim ke alamat peserta masing-masing. Ya, ini bagi yang dapat menjawab pertanyaan dengan benar dan yang paling tepat. Oke, bisa dicek di Q&A-nya. Ada link situ bisa diisi ya absensinya. Oke, sekarang kita kembali ke model yang mau kita buat. Nah, untuk membuat constraint, kita akan menuju ke analyze, tab analyze ya. Oke, nah kita akan buat di sini constraint. Kita klik constraint-nya. Oke, jadi pada saat klik constraint nanti akan muncul di sini pilihan untuk membuat nodes. Jadi kita akan pilih nodes yang akan dijadikan sebagai titik dia menyambung, titik constraint-nya.
Oke, ini tadi di constraint. Di sini bisa dipilih ya nodes-nya satu persatu, atau agar lebih mudah, itu bisa juga dengan menggunakan ini. Jadi diklik titik tiganya, kita gunakan Advanced Selection. Oke, kita pilih yang by path. Oke, di sini dicentang show path preview-nya, lalu diklik salah satu nodes-nya, lalu pilih ya. Oke, misalkan ini mau putus hubungannya, bisa diklik tengah di mouse. Oke, baru dipilih lagi nodes-nya ya. Oke, di sini saya sudah membuat set. Jadi teman-teman kalau perlu repot-repot lagi untuk memilih nodes-nya. Dari sini bisa klik yang set di sini. Lalu klik yang titik 3. Ini sudah saya buatkan. Sini SPC nodes. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa pakai yang ini saja karena nodes-nya sudah saya buat, jadi lebih cepat. Lalu di sini ada WF1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 ini itu merepresentasikan translasi X, Y, dan Z. Sedangkan untuk 4, 5, dan 6 itu merepresentasikan rotasi X, Y, dan Z. Nah, jadi jika ini dicentang dan di sini 0, maka untuk WF1 atau transaksi X itu dia tidak bisa bergerak sama sekali. Sedangkan jika semuanya dicentang, maka nodes tersebut itu tidak bisa bergerak ke arah manapun ataupun berotasi ke arah manapun. Lalu ini bisa di-create. Oke, kalau sudah, nah nanti di sini akan muncul load collectors. Kita klik 2 kali load collectors-nya. Ini akan muncul SVC ya. Ini kita rename menjadi SVC. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, jadi ini untuk load collector yang isinya adalah constraint dengan arah constraint 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Misalkan saya buat lagi di sini load collector baru. Nah, ini untuk yang free. Sorry, ini nggak usah di... ini untuk SPC dengan arah 1, 3, 4, 5, dan 6. Nah, jadi di sini akan saya buat constraint baru di mana yang di constraint itu hanya di 5 arah, 2 arah dan 3 arah rotasi. Jadi dua translasi di X dan Z itu dikunci, dan juga rotasi X, Y, Z itu dikunci. Sedangkan translasi ke arah Y atau atas bawah di model ini itu tidak akan saya kunci. Ini untuk merepresentasikan suspensinya ya, suspensi di mobil ini. Ya, kalau suspensi kan dia bergerak ke atas bawah, jadi mobil ini bisa bergerak secara terbatas ke atas bawah. Maka di sini saya buat constraint baru, di mana arah Y atau atas bawahnya itu tidak saya kunci. Oke. Oke, setelah dibuat load collector baru, kita buat lagi constraint-nya. Sama caranya seperti tadi, kita pakai yang set, kita pilih yang SPC nodes. Bedanya yang ini, yang WF2 tidak dicentang. Lalu baru di create. Oke. Jadi di sini ada SPC 1, di load collector yang kedua ada SPC 1 juga di sini. Nah, di sini SPC ini dia beda ya tadi arahnya, arah constraint-nya. Kalau sekarang kita lihat di loads-nya tadi. Di loads yang pertama untuk SPC 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ini misalkan teman-teman mau melihat nodes yang dipilih, itu bisa diklik di sini Entity ID di panah kecil di bagian kiri. Terus di sini ada entities 758 nodes. Ini bisa diklik, ya. Nanti akan ter-highlight nodes yang sudah dipilihnya, ya. Lalu kalau sudah selesai melihat, bisa di enter atau klik centang hijau ini. Oke, selanjutnya, oh ya, sebelum itu loads ini, satu loads ini dia merupakan bagian dari load karakter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan load yang kedua ini dia merupakan bagian dari load karakter 1, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi load ini ada dalam load collector yang berbeda. Oke, selanjutnya kita akan membuat load case. Jadi kita ke model browser di sini. Kita klik kanan, load create, load step. Sorry, sebelum itu kita create dulu load step input. Jadi ya, untuk memakai parameter length source iteration, kita buat di load step input dulu. Oke, kita pakai untuk length source itu pakai EIGRL. RL ya. Kalau untuk AMSES pakai yang EIGRA. Oke, nah di sini V1 ini merupakan range, V1 V2 ini merupakan range frekuensinya. Jadi misalkan teman-teman mau melihat frekuensi natural yang ada dalam range tertentu itu di set di sini ya. Misalkan saya ingin melihat frekuensi dari 0 Hz sampai 1000 Hz. Nah di sini kita masukkan V1-nya 0, oke, sampai 1000 di sini. Ya, jadi ini range-nya yang mau dicek. Jadi mau dicek frekuensi natural yang ada di range 0 sampai 1000 Hz. Lalu ND, ini merupakan number of roots desired atau jumlah mode shape yang mau kita cek. Jadi misalkan mau dicek berapa frekuensi natural yang ada di dalam range tersebut. Misalkan di sini mau kita cek 10 saja. Jadi misalkan di frekuensi ini ada 12 natural asli, ada 12 frekuensi natural aslinya. Tapi karena kita masukkan di sini 10, jadi nanti yang terdeteksi hanya 10 frekuensi natural pertamanya saja. Ya, jadi ini menyesuaikan mau berapa frekuensi natural yang dicek. Sudah kita buat EGRL, baru kita buat load step atau load step-nya. Kita klik kanan lagi, create, pilih yang load step. Oke, kita namakan sini normal modes analysis. Lalu analisis type-nya diganti menjadi normal modes. Nah, SPC-nya bisa kita pilih yang tadi, SPC 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan juga kita masukkan EGRL ini ke method struct. Oke. Di method struct, pilih yang normal modes. Oke. Klik 2 kali. Jadi di sini baru dibuat normal mode analysis. Yang pertama, yaitu untuk SPC 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Mungkin ini enak. SPC 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita buat subset kedua, yaitu untuk SPC yang 1, 3, 4, 5, 6. Kita buat baru load case-nya. Namanya normal, SPC. Yang 4, 5, 6. Ya, ini sama analisis type-nya diganti menjadi normal modes. SPC-nya dipilih yang sekarang 1, 3, 4, 5, 6. Lalu metode struct-nya pakai yang tadi. Oke, lalu saya akan tambahkan subcase terakhir, yang ketiga, itu untuk tanpa constraint, tanpa SPC. Jadi SPC ini dikosongkan. Jadi yang di-input hanya EGRL-nya saja. Oke, jadi ini ada 3 subcase yang akan kita simulasikan. Nah, untuk normal mode analysis, pemodelan cukup sampai di sini saja.
Jadi dia hanya sampai modelan constraint lalu membuat low step input dan low step-nya. Setelah itu, setelah kita memodelkan low step-nya ini, baru sudah bisa kita simulasikan. Oke, jadi setelah itu bisa diklik, masih di tab Analyze, di sini ada icon Analyze juga, pilih yang tombol play-nya ya. Sini ada Run, lalu beri nama. Oke. Ya, dia akan mengekspor. Oke, setelah diekspor, nanti dia akan muncul Altair Compute Console. Nah, ini bisa langsung di-run. Misalkan teman-teman masih ada yang error, saya sudah include file simulasi yang sudah di-run, itu ada di folder run ini. Ya, di sini ada hasil yang sudah bisa dilihat ya. Oke, kita akan langsung lihat hasilnya. Jadi untuk melihat hasil, teman-teman bisa di sini ganti dulu hypermesh-nya menjadi hyperview ya. Ya kalau sudah, ini bisa di-open di sini. Lalu pilih filenya yang H3D ya. Ini untuk melihat hasil simulasi, pilih file yang extension-nya itu .h3d. Lalu di-apply di sini. Oke. Oke, di sini di file yang saya berikan, itu ada 4 subcase di sini. Jadi ada yang free, ada SPC 1234566, lalu SPC 13456, dan yang terakhir SPC 1345. Oke, pertama kita lihat dulu untuk yang free. Jadi ini tanpa constraint, jadi tanpa ada constraint di sini. Result type-nya di eigen mode. Jadi kita lihat konturnya, dipilih kontur, lalu apply. Di sini mode 1 dia di 1 sampai 6, dia di 0,0002 ya. Ini sebenarnya kurang tepat. Jadi pada saat kita tadi menentukan range-nya, setidaknya jangan dibuat di 0 ya, karena dia nanti hasilnya bisa seperti ini. Di frekuensi 0,0021, 21, 22, 23. Ya ini min 3 ya di sini. Spoil banget min 3. Dan jadi harusnya tadi di range tadi kita masukkan dengan di V1, di initial range-nya kita masukkan 0,1 ya, harusnya. Jadi dia tidak akan terdetek frekuensi di 0,002 ini. Oke, jadi di yang free, di mode pertama, itu di frekuensi 52 ya, 52 Hz. Ini legends-nya, kita ganti formatnya seperti ini, oke. Untuk melihat animasi, ini bisa di play. Kalau misalkan deformasinya, animasinya terlalu cepat, ini bisa diklik roda geriginya, lalu diatur kecepatan frame per second. Dan misalkan mau dilihat deformasinya dengan lebih jelas, ini bisa diubah skalanya dengan menggunakan deformation di sini. Lalu value-nya diubah. Di sini misalkan saya ubah jadi 10.
Oke, jadi Docker Mouse ini lebih terlihat sekarang. Ya, ini untuk yang free ya. Sekarang kita akan bandingkan hasil yang lain. Oke, jadi saya akan bandingkan 4 subcase-nya tadi. Oke, yang ini yang normal free. Ini bisa saya copy. Ya, saya klik kanan di sini, di active model, saya copy. Lalu di sini saya paste. Oke, jadi di window kedua ini akan saya ganti subcase-nya. Jadi yang normal SPC 1234566. Dan untuk yang window 3, saya ganti subcase ketiga, SPC 13456. Dan yang window 4, ini saya ganti subcase yang keempat. Oke, jadi ini bisa kita lihat ya. Oke. Jadi untuk jadi ini bisa kita lihat frekuensinya natural di 4 subcase yang berbeda. Yang pertama untuk tidak ada constraint-nya. Lalu yang kedua ada constraint-nya di arah translasi XYZ dan juga rotasi XYZ. Sedangkan yang di ketiga itu translasi arah Y-nya dilepas. Dan yang di subcase keempat ini yang untuk translasi dan rotasi arah Y-nya translasi arah Y-nya dilepas dan juga rotasi arah Z-nya dilepas. Ini kalau kita bandingkan dengan menambahkan constraint ya, frekuensi natural itu dia akan berubah. Jadi di sini akan jadi lebih kecil frekuensi naturalnya. Ya, dan kalau kita lepaskan beberapa constraint-nya, itu nilainya ini juga semakin kecil ya. Nah, jadi dari hasil ini, sebenarnya ini nanti akan untuk di otomotif, terutama untuk di mobil, ini penting untuk mengecek frekuensi natural. Jadi getaran nanti misalkan dihasilkan engine itu tidak akan mempengaruhi strukturnya ya. Misalkan engine itu dia memproduksi getaran dengan frekuensi 20 Hz misalnya. Nah, misalkan frekuensi natural di sini juga 20 Hz, maka itu nanti struktur mobilnya itu bisa akan ikut bergetar. Ya, jadi itu penting untuk kita lihat apakah frekuensi natural ini nanti akan terpengaruh dari getaran yang disebabkan oleh mesin-mesin yang ada pada mobil. Nah, jadi itu salah satu poin penting dalam melakukan simulasi normal modes analysis. Ya, jadi misalkan di sini nanti ada getaran dengan frekuensi 35 Hz, di sini yang window 2, nanti bentuk getarannya akan seperti ini ya. Oke, mungkin yang terakhir, kita akan pemodelan lagi. Untuk kali ini kita akan memodelkan satu subcase saja. Oke, kita hanya pakai yang 1.3.4.5.6. Nah, bedanya adalah di sini kita akan melihat link connection ya, jadi koneksi. Jadi misalkan teman-teman punya model yang mendefinisikan kontak, di mana kontaknya itu ada sangat banyak dan susah untuk diperiksa satu persatu ya. Nah, untuk cara mengecek apakah kontak itu sudah dicek
apakah sudah didefinisikan dengan benar, itu bisa dengan menggunakan normal mode analysis. Jadi misalkan di sini kontak yang saya modelkan dengan rigid element. Oke, jadi kan di sini kontak antara solid dan shell elemen ini dimodelkan dengan rigid connection ini ya, dengan elemen ini. Elemen ini kontak ini saya hapus, jadi rigid connection ini saya hapus. Jadi di sini tidak ada kontak sama sekali, sehingga harusnya di simulasi dia ini lepas. Nah, normal analysis itu simulasi yang tidak berat ya. Jadi misalkan ingin mengecek kontak daripada melakukan analisis simulasi yang berat untuk mengecek kontak, kita lebih baik menggunakan simulasi normal modes untuk mengecek kontaknya karena normal modes ini dia uh, lebih ringan ya simulasinya. Oke, ini langsung diekspor, sudah tuh, sudah dihapus koneksinya. Lalu di run. Kalau melihat hasil, teman-teman bisa langsung klik result di sini. Nanti akan langsung dibuka hasil simulasinya. Atau dengan cara yang tadi, ini diganti menjadi hyperview. Hyperview ini diganti menjadi hyperview. Lalu pilih yang open. Lalu buka file yang H3D ya. Oke. Lalu kita lihat konturnya di sini. Informasinya juga diubah. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat hasil normal mouse-nya, di mana komponen-komponen yang belum terhubung, itu dia nanti akan seperti ini hasilnya. Jadi dia akan diam di tempat ya. Jadi part-part yang tidak terhubung, dia akan diam di tempat seperti ini, warnanya biru. Yang mengartikan dia tidak bergetar sama sekali, yang menandakan juga bahwa komponen tersebut tidak tersambung dengan komponen yang lain. Makanya dia seperti ini. Jadi ini salah satu cara juga dengan menggunakan normal mode analysis untuk mengecek koneksi antar part yang dimodelkan. Oke, mungkin sekian dulu untuk webinar kita hari ini. Jadi kita sudah membahas mengenai normal mode analysis, fungsinya yaitu untuk mengecek frekuensi natural dan juga mode shape dari sebuah struktur yang kita punya, sehingga kita bisa mencegah terjadinya resonansi akibat gaya-gaya eksternal yang terjadi di struktur tersebut. Lalu kita dengan menggunakan normal mode analysis, kita juga bisa melihat koneksi yang ada pada struktur tersebut apakah sudah terkoneksi dengan benar atau belum.